Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Veronica Perawati, nomor induk mahasiswa 25309178. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SMK Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi sifat gereja yang satu, PASEF kelas 11. Untuk itu saya mohon dengan kerendahan hati, masukan, kritik, dan saran dari para dosen agar saya dapat meningkatkan profesionalitas saya sebagai guru. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yakin esok sukses. Apa kabar? Luar biasa. Tetap semangat, terus membara. Ha! Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Baik, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang kekal, gerejamu telah menjadi tanda keselamatan kami di dunia ini. Gerejamu yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebagaimana besar para imam yang telah kami yakini hingga kini, telah menjadi tanda kehadiranmu yang telah mempersatukan kudus umat pilihanmu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kunjungi dan hadirlah pertemuan ini agar kami memahami gereja yang utuh dan semakin mencintai gereja kudusmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantaraan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Baik, Ibu akan bertanya dengan kalian, siapa yang tidak hadir hari ini untuk kelas 11 PSPT, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, baik. Untuk yang kelas 11 TKR, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Ya. Ya. Materi gereja tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, apa yang kamu pahami tentang gereja sebagai umat Allah?
Oh iya. Baik. Kita ini adalah bagian dari gereja umat Allah yang telah dipanggil Allah. Maka tugas kita adalah kita wajib untuk memahami sifat-sifat gereja. Nah, sifat gereja itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. Pertama, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, jadi yang mau kita pelajari hari ini yaitu sifat gereja yang satu. Sedangkan sifat gereja yang kudus, katolik, dan apostolik itu kita bahas dalam pertemuan selanjutnya ya. Itu. Tapi kita hari ini hanya membahas tentang sifat gereja yang satu. Sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke dalam materi. Mengapa gereja disebut satu? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, baik. Gereja disebut satu karena gereja berasal dari satu Allah, memiliki satu iman, satu baptis, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Iya. Gambaran gereja satu itu adalah gereja memiliki satu iman, satu Tuhan kepada Yesus Kristus. Nah, itu ya gambaran gereja yang satu. Lalu yang kedua, apa yang dipelajari tentang sifat gereja yang satu? Siapa yang mau jawab? Ya. Yang dipelajari tentang sifat gereja yang satu adalah bahwa gereja dipersatukan oleh iman yang sama kepada Yesus Kristus dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Ya, baik. Jadi kita semua itu dipersatukan iman yang sama, mengimani Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ada 2. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami sifat gereja satu dan mengambil bagian dalam mewujudkan kesatuan gereja itu dalam hidupnya sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu memahami ajaran kitab suci yang diambil dari 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10 dan ajaran gereja tentang kesatuan gereja. Itu tujuan pembelajarannya ada 2 ya. Itu. Kita langsung masuk ke asesmen diagnostik. Gereja disebut satu karena hanya ada satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Jawabannya apa? Baik. Nomor 2, kesatuan gereja bersumber dari Kristus sebagai kepala gereja. Jawabannya benar ya? Oke ya. Sifat gereja yang satu itu bisa dilihat bahwa gereja yang satu di sini adalah bahwa gereja Katolik itu berada pada satu naungan kepemimpinan gereja atau yang biasa juga disebut sebagai kepala gereja yang dipimpin oleh Paus yang merupakan wakil Kristus atau wakil Yesus. Gitu. Jadi yang kedua, di bawah jabatan Paus ada jabatan uskup, di bawah jabatan uskup ada jabatan sebagai imam, di bawah jabatan imam ada jabatan sebagai diakon ya itu. Nah, jadi sifat gereja yang satu itu sangat terlihat sekali bahwa gereja Katolik itu memiliki kepemimpinan dari yang tertinggi sampai yang terendah yaitu di jabatannya sebagai diakonnya. Bisa dipahami? Nah, bisa. Baik. Nah, karena gereja Katolik itu memiliki adanya sistem kepemimpinan yang terpusat seperti ini, maka gereja Katolik itu di seluruh dunia ya memiliki kesatuan ajaran. Terus unsur-unsur yang ada di dalam sakramen yang sama. Terus kesatuan pedoman yang sama seperti kalender liturgi, lalu bacaan-bacaan Injil yang menjadi bahan untuk khotbah pastor atau uskup ya. Itu. Baik. Bisa dipahami? Bisa ya. Terus ini. Lalu gambaran gereja yang satu juga, gereja Katolik juga mengimani satu Tuhan. Ingat, Tuhan kita hanya satu. Ya, tuh. Satu iman dalam komuni suci,
satu baptisan, satu tubuh dan satu roh, serta satu Allah dari semua Allah, ya, itu. Lalu, sifat gereja yang Katolik juga, gereja yang satu juga menunjukkan pada kesatuan iman yang dimiliki oleh umat kepada Bapa. Itu gambarannya ya, itu. Namun ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan gereja, termasuk misalnya kegiatan melibatkan umat seperti doa bersama, kebaktian, retret, dan sebagainya. Karena umat gereja Katolik itu adalah satu dalam Kristus, maka semua kegiatan dan acara yang dilakukan oleh gereja akan membantu umat untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman dan kepercayaan mereka kepada Yesus. ABC sesungguhnya, maju, mundur, kiri, kanan, melompat. ABC sesungguhnya, maju, maju, maju. Kalau maju berarti maju lagi. Ya gitu. ABC sesungguhnya, maju, 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 mundur, 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 kiri, kiri, kanan. Silakan kalian duduk berhadapan sesuai kelompoknya masing-masing. Kalian melakukan diskusi kelompok itu dengan mencari sumber bahan bacaan. Untuk bahan diskusi kelompok itu kalian membaca pertama artikel tentang delegasi orang muda Katolik sedunia berkumpul di Panama. Halaman ada di buku Pendidikan Agama Katolik, halaman, silakan dibuka. Halaman 30 sampai 31. Terus kalian membaca kitab suci 1 Petrus bab 2 ayat 5 1 sampai 10, halaman 32 sampai 33, dan dilanjutkan dengan ajaran gereja dalam Katekismus Gereja Katolik halaman 33 sampai 36. Silahkan kalian membuka buku tersebut ya. Nah, nanti di sini sudah disiapkan lembaran LKPD-nya itu, hasil diskusi itu kalian masukkan ke dalam lembaran LKPD itu ya, yang sudah dibagikan ya. Itu. Baik. Ini lembarannya. Silakan kalian menjawab di lembaran ini ya. Tuh, ya. Silakan melakukan diskusi kelompok ya. Ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, nanti setelah selesai kalian melakukan diskusi kelompok, nanti kalian akan maju ke depan, presentasi ke depan dari setiap kelompok. Lalu nanti mohon disiapkan dalam kelompok itu siapa yang menjadi pematerinya, siapa yang menulis pertanyaan yang diberikan, lalu siapa lagi yang menjadi moderator dalam presentasi tersebut. Paham? Ya, silakan kalian bekerja kelompok. Silakan diskusinya. Ini ya. Ini kan bahan bacaannya. Nanti kalian bahan bacaannya ini, dan nanti langsung ke untuk menjawab pertanyaannya ya. Kan buka sifat gereja yang satu. Mana bacaannya? Ada enggak? Coba. Halaman berapa? Nah, tuh. Silakan dibuka. Nah, ini nanti ya. Sudah? Silakan kalian kerjakan ya. Baca bacaannya itu nanti kalian menjawab pertanyaan. Sekarang kalian sudah bacakan dulu pertanyaan, bacaannya itu dibacakan dulu. Nanti setelah selesai semua membacanya, kalian menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan ya. Sudah? Bacaannya sudah ditemukan? Ya, silakan kalian bekerja kelompok ya, diskusi kelompok bersama untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, Ibu minta siapa kelompok yang mau maju pertama? Iya, baik, silakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami melanjutkan presentasi, perkenalkan nama saya Yohanes Akyong, biasa dipanggil Anet. Di sebelah saya ada Puan Yayani, biasa dipanggil Puan.
Di sebelahnya? Nama saya Sofia di Indonesia, ini biasa dipanggil Sofia. Saya Nathan Harun, biasa dipanggil Harun. Sebelum kami melanjutkan presentasi, kami akan melakukan yel-yel. 1, 2, 3. Tugas tuntas, hati sentuas, terbatas. Oke, kami akan melanjutkan presentasi yang akan dilanjutkan oleh Puan. Baik, pertanyaannya, siapa yang memperreaksi WYD? World You Day adalah gagasan Paus Yohanes Paus 11 sejak tahun 1945. Apa tujuan Hari Kaum Pemuda Sedunia? Selama WYD mengunjungi negara tuan rumah melakukan pelayanan masyarakat. Apa yang dilakukan selama pertemuan kaum pemuda sedunia? Adalah seminar, pertemuan, katekis, dan terakhir dengan misa kepausan. Apa pesan Fransiskus untuk kaum pemuda sedunia? Pesannya adalah bahwa hari ini saat kita dipanggil untuk hidup di dalam Tuhan. Apa makna sifat kesatuan dalam gereja? Pertemuan kaum pemuda sedunia itu, sifat kesatuan gereja tercermin dan mempersatukan. Ada yang mau bertanya? Apa tujuan Hari Kaum Muda Sedunia? Tujuannya adalah yang pertama, agar kaum pemuda mengalami kasih Allah dan memperdalam reaksi mereka dengan Yesus melalui doa, sakramen, dan pelayanan iman. Kedua, agar kaum pemuda di berbagai bangsa dan budaya dipersatukan dalam imannya sama, sehingga mereka menyadari bahwa gereja itu satu dan vital. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami mengakhiri, mohon maaf kalau ada perkataan dan perbuatan dan tingkah laku kami yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Guru dan saudara-saudari sekalian. Baik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami masuk ke presentasi kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Senosius Bornel Aldian. Saya Pelagia Deborah. Saya Maya Donita. Baik, sebelum kami masuk presentasi, kami ada sedikit yel-yel. Siapa kita? Pemenang sejati. Datang bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Baik. Kita akan masuk materi dibaca oleh teman saya. Apa pesan teks kitab suci 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10? Umat beriman dipanggil menjadi batu hidup yang bersama-sama membangun gereja sebagai rumah rohani, menjadi imamat yang kudus dan bangsa terpilih yang mewartakan karya keselamatan Allah. Apa arti gereja yang satu menurut Rasul Petrus? 1. Dalam iman pada Kristus. 1. Dalam panggilan menjadi umat Allah yang kudus. 1. Dalam misi untuk mewartakan karya keselamatan. 1. Karena Kristus adalah dasar dan batu penjuru yang mempersatukan seluruh umat beriman. Apa makna kesatuan gereja menurut Katekismus Gereja Katolik? Gereja itu satu menurut asalnya, yang adalah Tritunggal, Maha Kudus, kesatuan Allah Tunggal dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja itu satu menurut pendirinya, Yesus Kristus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di salib. Gereja itu satu menurut jiwanya, yakni Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman, yang menciptakan persekutuan umat beriman, dan yang memenuhi serta membimbing seluruh gereja. Ikatan apa saja yang ada dalam kesatuan gereja Katolik? Ikatan persekutuan yang tampak dalam pengakuan iman yang satu dan sama, yang diwariskan oleh para rasul, perayaan ibadat bersama, terutama sakramen-sakramen, suksesi apostolik, yang oleh sakramen tahbisan, menegakkan kesepakatan sebagai saudara-saudari dalam keluarga Allah.
Apa saja yang menjadi luka-luka kesatuan dalam perjalanan hidup gereja? Luka-luka dalam kesatuan sejak awal mula telah timbul berbagai perpecahan yang oleh Rasul dikencam dengan tajam sebagai hal yang layak dihukum. Dalam abad-abad sesungguhnya timbullah pertentangan yang luas lingkupnya dan jemaat-jemaat yang cukup besar terpisahkan dari persekutuan sepenuhnya dengan gereja Katolik. Baik. Ada pertanyaan? Apa makna kesatuan gereja menurut Katekismus Gereja Katolik? Gereja itu satu menurut asalnya. Gereja itu satu menurut pendirinya. Gereja itu satu menurut jiwanya. Kami tutup presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kalian sudah melaksanakan presentasi ke depan. Sudah sangat bagus dan menjawabnya sudah bagus dan kalian semua sudah terlibat aktif untuk bertanya. Sekarang Ibu memberikan suatu hal-hal yang bisa kita dapatkan dari hasil diskusi kelompok tadi bahwa Gereja Katolik itu memiliki suatu kesatuan yang sama. Ya, sangat jelas sekali seperti pertemuan kaum muda sedunia tadi yang dilakukan di Penama itu tadi, itu menandakan bahwa Gereja Katolik itu memiliki kesatuan iman yang sama, ya, itu. Terus yang kedua adalah, nah, Gereja Katolik itu satu, ya, karena Gereja Katolik itu berasal dari sumber asalnya itu adalah dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi Gereja Katolik itu memiliki kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Gereja Katolik juga adalah satu menurut pendirinya. Siapa yang mendirikannya tadi? Sudah jelas di dalam Katekismus Gereja Katolik tadi sudah dijelaskan yang mendirikannya itu adalah Yesus Kristus. Terus Gereja Katolik itu adalah satu menurut jiwanya, ya. Tuh. Jiwanya apa? Yaitu Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman semuanya, ya, yang tinggal di hati kita semua. Sekarang kita masuk ke refleksi, ya. Nah, ini adalah ada beberapa pertanyaan refleksi yang harus kalian jawab. Kalian hanya cukup menjawab iya atau tidak, ya. Itu. Baik, Ibu akan baca, ya. Apakah kamu memahami bahwa ajaran kitab suci itu menegaskan gereja sebagai satu tubuh Kristus yang dipersatukan oleh satu iman dan satu baptisan? Ya, baik, semuanya memahami, ya. Terus nomor 2, apakah kamu memahami bahwa gereja itu satu menurut jiwanya, yaitu Roh Kudus yang tinggal di hati umatmu? Iya. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah kamu memahami bahwa gereja itu satu menurut jiwanya, yaitu Roh Kudus yang tinggal di hatimu? Ya. Baik. Nomor 3, apakah kamu memahami bahwa menurut 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10, kita semua dipanggil menjadi batu hidup yang bersama-sama membangun kesatuan gereja sebagai rumah rohani? Ya, berarti kamu memahami, ya. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, mungkin ada pertanyaan? Ada? Ya, silakan. Mengapa gereja disebut satu? Iya, tadi sudah dijelaskan kelompok yang sudah presentasi tadi, ya. Jelas, Ibu akan membahas lagi, ya. Gereja yang satu itu adalah terlihat bahwa Gereja Katolik itu memiliki satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan. Dan tidak lupa juga Gereja Katolik memiliki satu kepemimpinan yang sama, yang dipimpin oleh Pak Paulus. Itu, ya, paham, ya? Ya, baik. Untuk tugas di rumah, ya, sebagai bentuk aksi nyata kalian yang sudah memahami tentang sifat gereja yang satu, tugas di rumah kalian membuat aksi nyata untuk melaksanakan semangat kesatuan gereja dengan mengikuti kegiatan doa bersama di lingkungan, ya. Lalu mengajak keluarga berdoa bersama. Itu tugas kalian di rumah sebagai bentuk aksi nyata yang sudah melaksanakan semangat kesatuan gereja. Paham? Paham. Baik.
Baik, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari? Ya, silakan. Kesimpulan dari peserta didik, gereja dikatakan satu karena berasal dari Allah, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja yang satu artinya gereja Katolik memiliki pemimpin yang sama, yaitu Paulus. Karena memiliki pemimpin yang sama, gereja Katolik memiliki kesatuan dalam satu iman. Baik, ya itu kesimpulannya bahwa gereja Katolik itu memiliki satu iman, satu Tuhan, dan satu kepemimpinan ya, yaitu yang dipimpin Paulus. Ya, jadi Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, ya. Gereja itu satu menurut asalnya, sudah ya. Menurut asalnya ya berasal dari Tritunggal Maha Kudus. Jadi gereja Katolik itu memiliki satu kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu yang kedua adalah gereja itu satu menurut pendirinya, yang mendirikan itu adalah jelas Yesus Kristus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di salib. Yang ketiga, gereja itu satu menurut jiwanya, yaitu jiwanya itu apa? Roh Kudus yang selalu tinggal di hati umat beriman, ya, itu. Keempat, kesatuan gereja tampak dalam iman yang satu, sakramen yang satu, serta kepemimpinan yang satu di bawah Paus sebagai penerus Santo Petrus ya. Jadi gereja Katolik itu memiliki kesatuan iman yang sama, memiliki sakramen yang sama serta kepemimpinan yang sama untuk seluruhnya ya, untuk seluruh gereja Katolik ya, itu. Siapkan hati dan pikiran kamu, kita akan masuk ke dalam asesmen sumatif ya. Sekarang kalian silakan mengerjakannya ya. Asesmen sumatif itu sudah Ibu bagikan di grupnya pertanyaannya. Silakan kalian mengerjakannya itu secara pribadi ya. Itu. Silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai nanti kalian kumpulkan dengan Ibu. Kumpulkan ke depan tugasnya, kumpulkan, ya, sudah selesai, dikumpulkan, silakan, langsung dikumpulkan. Ibu kumpulkan ya, sudah. Baik, kumpulkan ke depan. Sudah dikumpulkan yang sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Baik, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita bernyanyi bersama dengan nyanyi Hari Ini Ku Rasa Bahagia ya. Tuh. Sudah hafal semuanya? Hafal, Bu. Hafal ya, baik. Silakan kalian berdiri ya. Hari ini ku rasa bahagia. Semuanya bahagia? Bahagia. Ya, kalau bahagia silakan semuanya senyum. Dah, baik. Kita semuanya bahagia, maka kita menyanyikan Hari Ini Ku Rasa Bahagia. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku,
tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, silakan duduk, kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Ya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau telah menghadirkan gereja yang satu. Engkau memanggil kami untuk hidup rukun, saling mengasihi, dan menjaga persaudaraan di tengah perbedaan. Ya Tuhan Yesus Kristus, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dikuatkan dalam persatuan, dihindarkan dari perpecahan, dan dibimbing menuju keselamatan abadi. Demikian doa yang dapat kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan ya. Dadah semuanya. Nanti silakan kalian keluar ya.